Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita menyanyikan yel-yel terlebih dahulu agar semangat dalam belajar. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. 1, 2, 3. Kalau kau anak cerdas tepuk tangan, kalau kau anak soleh bilang hore. Kalau kau mau belajar mari kita berdoa, jangan lupa perhatikan adabnya. Tangan diangkat, kemudian letakkan di atas meja, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran kali ini, kita belajar tentang kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, tentang seni budaya dan prakarya, bahasa Indonesia dan matematika. Sebelum melakukan pembelajaran, siswa diajak untuk bernyanyi lagu berdayung terlebih dahulu. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hiraukan angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Setelah menyanyikan lagu berdayung, kita lihat di samping ini. Ini adalah lagu berdayung. Kalian dapat memperhatikan tanda ini. Untuk tanda garis merah berarti dinyanyikan dengan nada panjang. Untuk garis biru berarti dinyanyikan dengan nada pendek. Dan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Yang kedua, kita belajar tentang bahasa Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah batu. Yang kedua pasir, dan yang ketiga adalah kulit pohon. Kemudian, contoh benda yang basah. Contoh benda yang basah terdapat di bawah ini, antara lain air. Yang ketiga, contoh benda yang memiliki permukaan halus. Benda yang memiliki permukaan halus terdapat di bawah ini. Yang pertama adalah kapas. Yang kedua, bulu. Dan yang ketiga adalah kertas. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Contohnya, kalau pensil ditaruh di atas meja, ya bentuknya seperti pensil. Ditaruh di dalam gelas, ya bentuknya juga pensil. Tidak akan berubah. Tetapi ada juga benda yang bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya berubah menyerupai botol. Kalau air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol.
Jadi, kalau air berubah sesuai bentuk, tempatnya, atau wadahnya. Setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Yang pertama adalah halus. Halus sama artinya dengan licin, lembut, atau tidak kasar. Yang kedua, kasar. Kasar nama lainnya adalah kesat atau tidak halus. Yang ketiga, basah. Basah adalah mengandung air. Yang keempat, tetap. Tetap adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Berubah. Nama lain berubah adalah berbeda dari semula. Yang ketiga adalah matematika. Nah, di sini ada sebuah balon. Balon tersebut memiliki dua kelompok. Balon kelompok biru dan balon kelompok merah. Jumlah balon kelompok biru dan merah masing-masing sama. Biru ada 3, merah ada 3. Apabila ingin mencari jumlahnya, maka dengan melakukan penjumlahan 3 tambah 3. Kita ingat pembelajaran 3 tentang perkalian. Kita bisa mengubahnya dalam bentuk perkalian. Ada 2 kelompok balon. Masing-masing kelompok berisi 3 balon. Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian 2 kali 3. Untuk hasilnya bisa jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 6. Contoh soal matematika yang kedua tentang penjumlahan dan perkalian. Ada sebuah segitiga. Ada 4 kelompok. Setiap kelompok berisi 4 segitiga. Maka, apabila ingin dibuat penjumlahan berulang adalah sebagai di bawah ini. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Lalu, bentuk perkalian berapa ya? Ada berapa kelompok tadi? Ada 4 kelompok. 4 ya, sebanyak 4. Maka kita tulis angka 4 dikali angka itu sendiri. Maka hasil perkaliannya 4 kali 4. Kita dapat memperoleh hasilnya dan menjumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 16. Soal yang ketiga. Ada sebuah pensil. Ada 3 kelompok. Setiap kelompok berisi 2 pensil. Maka apabila ingin dibuat penjumlahan, penjumlahan berulangnya adalah 2 tambah 2 tambah 2. Lalu, bentuk perkaliannya berapa ya? Ada berapa kelompok tadi? Ada 3 kelompok. Sebanyak 3 kelompok, maka kita tulis angka 3 dikali angka jumlah dari pensil tiap kelompok. Maka menjadi 3 kali 2. Kita dapat memperoleh hasilnya dan menjumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 6.
Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat memahami materi yang disampaikan. Kemudian untuk tugas berikutnya untuk pembelajaran minggu depan, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.